Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Sudah ngantuk belum? Sampai jam berapa kita? Jam 1. Ceramah itu 1 jam. Lewat dari 1 jam dihitung lem siap lembur. Bagaimana Pak Kades? Oke. Kalau Pak Kades ACC aman itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil awwali bila ibtida wal akhiri bila intiha. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil huda wal mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqu wa ahsanul qailin tabarrukan bidzikrihi. Ibu ada semua? Ada? Siap ngaji? Siap? Baca Quran siap? Surat Yasin sampai hatam siap? Ibu lanjutin, saya mau pulang. Ya, bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil sorry. Satu aja itu aja. Biar jelas. Ibu lanjut. Iya, saya baru mulai. Lanjut ya. Sampai jam berapa tadi? Jam 1. Oke. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama innama bu'ithtu mu'alliman. Wa qala aidan innama bu'ithtu rahmatan wa inni lam ub'ats la'ana. Wa qala aidan innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Al-hadis wallahu wa rasuluhu a'lamu bi muradih. Sadatul masyayikh, para alim, para ulama, para kiai, ustaz, ustazah, tokoh-tokoh agama, tuan-tuan guru, guru-guru ngaji yang saya muliakan, yang saya hormati, mohon maaf tidak kami sebut nama satu persatunya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Mudah-mudahan tokoh-tokoh kita oleh Allah dipanjangkan umurnya, barokah rezekinya, manfaat ilmunya, barokah keluarganya, amin ya rabbal. Terkhusus yang kami muliakan, yang kami hormati, Bapak Kepala Desa apa tadi? Tanjung Sari, Pak Kades ganteng, alhamdulillah. Cincinnya bagus Pak Kades.
cincinnya gede-gede dua. Bagus Pak Kades. Mudah-mudahan cincinnya bagus, rezeki Pak Kades juga bagus. Pak Kades doain panjang umur. Masyarakatnya udah pada meninggal, dia hidup terus sendirian. Gak ada temennya dia. Intinya Pak Kades berikut Ibu Kadesnya berkah selalu. Amin ya Rabbal. Doain Pak Kades banyak duit. Yang ceramah dia tambahin. Bukan saya Pak Kades, masyarakatnya. Saya juga yang saya muliakan seluruh aparatur pemerintah Desa Tanjung Sari, Bapak Sekdes yang tadi sudah sambutan, Bapak RT, ada Bapak RT, Bapak RW, kadus, ada semua ya, BPD ada BPD, Karang Taruna ada, pemuda, enggak ada, gimana, enggak ada, pemudi, baru calon. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak jamaah Masjid Baitur Rahim, insyaallah kita adalah termasuk hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita berkumpul diwasilahkan oleh kerjasama yang luar biasa kompak antara pemerintah desa dipimpin Bapak Kades, tokoh agama, ketua masjid Baitur Rahim, ibu-ibu pengajian, muslimat NU, kerjasama malam hari ini mengadakan perayaan Maulid baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Begitu banyak yang kerjasama sehingga yang hadirnya pun juga banyak. Alhamdulillah. Makanan juga lengkap di sini. Kopi udah dingin ada. Alhamdulillah. Udah dingin dari tadi ya. Tahu nanti ada makan apa enggak ada ya? Enggak apa-apa, bungkus banget. Nah, berkah Maulid insyaallah ibu bapak semua jamaah di sini, masyarakat Desa Tanjung Sari hidupnya pada berkah. Amin ya rabbal. Jadi wasilah di perayaan terbuka pintu rizki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ibu jamaah rahimakumullah, tema peringatan Maulid Nabi di Masjid Baitur Rahim malam hari ini adalah apa temanya? Allah Muhammad karya MDK TA 2005. Ini bannernya kali ya? Biasanya ada bannernya, kagak ada nih mana? Kagak ada ya. Udah berarti temanya semau saya baik, oke? Setuju? Salah sendiri kagak pakai tema, makanya mau kemana-mana terserah saya, oke? Pokoknya ngaji 1 jam selesai, makan pulang kita, oke? Nah, nih kalau kayak begini Bu, alhamdulillah Bu, kita kumpul barokah luar biasa. Kan kalau kumpul begini nih insya Allah jadi wasilah kita bisa banyak doa. Banyak duit, doa. Nah baru kalau sudah banyak doa, banyak dukungan. Nah kalau sudah ada doa, ada dukungan, baru punya terserah itulah. Nah Bu, kita selawatan dulu, setuju? Biar barokah ini kampung, biar barokah di Desa Tanjung Sari. Amin ya rabbal. Nah Desa Tanjung Sari makmur, tentram, aman, damai, masyarakatnya sejahtera semuanya. Nih masjid biar cepat kelar. Enggak ada pelafonnya. Iya gitu, doa mudah-mudahan cepat kepasang di pelapon. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Kagak cukup doa Bu, nyumbang.
doa kagak kelar-kelar. Nah, Ibu jamaah rahimakumullah, yuk barokah selawat, barokah untuk semuanya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Siap selawatan, Bu? Bisa selawatannya? Pokoknya yang nggak bisa ikutan kawannya liatin, kawannya mangap ikut maca sholawat. Kawannya mangap ikut mangap. Ada barokah ya, barokah. Salatullah salam. Yang kompak tuh, yang tunjukin sama Bapak Kades, masyarakat di sini kompak karena Pak Kadesnya mimpinnya hebat. Tunjukin sama beliau, siap? Ayo tunjukin ya, saya nih lagi ngerayu Pak Kades nih biar tambahin. Ya bareng-bareng. Lagunya jangan yang itu, kemarin udah dirubah dari itu mah, ganti lagu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Salatullah lihat bunga merekah, warnanya putih bercampur merah. Rajin sholat, rajin sedekah, insya Allah hidupnya insya Allah hidupnya berkah. Belok kanan setelah perapatan, kemana jalan ke surga? Kompak. Kemana jalan ke surga? Kesini nih di pengajian, kesini nih di pengajian. Malam minggu. Yang kompak, Bu, yang kompak, oke? Biar semangat. Malam ini malam jangan lupa minum obat. Salah lirik, Pak Kades. Oh, salah lirik. Maaf ya, salah lirik. Aduh. Ulang.
kuat. Kenapa ke situ ingatnya ya? Diulang Bu ya. Aku salah lirik, lupa. Malam ini malam Jumat, jangan lupa baca sholawat, jangan juga tinggalkan sholat. Insya Allah hidupnya nikmat, Insya Allah hidupnya nikmat. Salatullah buah sukun, buah belewah, di pinggir sungai melihat sawah. Hidup rukun pastiin, hidup damai pasti hidup damai pasti berkah. Tema kita Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam malam hari ini. Saya yakin husnuzon di panitia Abah tadi tuh mau adain peringatan Maulid Nabi begini adalah salah satunya supaya kita bisa kembali mengingat sosok yang mulia teladan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bercerita tentang baginda Nabi, kata Imam Bushairi, andaikan pohon-pohon dijadikan penanya dan lautan dijadikan tintanya, tak akan cukup untuk menuliskan betapa agungnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kagak bakal cukup, apalagi maulidan cuma sejam mau nyeritain Nabi, nggak bakal cukup. Maka sisanya di pengaji, insya ada di sini pengajian, ada di masjid ini, ada bapak-bapaknya ngaji apa enggak? Ngaji tiap malam apa bapak-bapak? Tiap malam, alhamdulillah. Ibu-ibu ada pengajian, ada tiap hari apa Bu? Hari Minggu ada, hari Senin ada, hari Selasa ada, hari Rabu ada, hari Kamis ada, hari Jumat harinya ada ngajinya. Ngaji Bu ya. Ngaji itu singkatan dari dua kata, ngatur, jiwa. Maka ngaji artinya ngatur jiwa. Nih jiwa kalau tidak diatur, tidak diurus, bahaya, bisa sakit jiwa. Orang sakit jiwa di mana tempatnya? Tuh, makanya ngaji, insya Allah mau menceritakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ulama banyak tuh menuliskan kitab-kitab sejarah Nabi yang fenomenal di kita, kitab Al-Barzanji. Alhamdulillah, masih dipakai di sini Barzanji. Marhaba masih dipakai di sini. Itu isinya sejarah Nabi dari mulai sebelum lahir, ketika lahir, sampai perjuangan Nabi hingga wafat beliau. Isinya kitab Barzanji. Kitab yang lain banyak maulid tuh. Ada maulid Debai, ada maulid Adiyaul Lami, ada maulid Simtud Duror. Banyak kitab maulid. Alhamdulillah, isinya semuanya tentang sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau melihat secara garis besar, membicarakan baginda Nabi ada dua. Yang pertama wasful basyariyahnya Nabi, sifat manusiawinya Nabi. Yang kedua baru sirrul khususiyah, kekhususan dari Allah untuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Ini maulid nih Bu nih,
kita lagi bersyukur sama Allah. Alhamdulillah. Karena nikmat terbesar bagi kita iman tapi anugerah terbesar Allah untuk seluruh alam adalah hadirnya baginda Nabi Muhammad. Diulang, nikmat terbesar untuk kita Pak nih, sampai sekarang kita beriman, berislam, menyembah Allah. Tuh bagi kita. Tapi untuk seluruh alam, jin, malaikat, jamadat, yang keras-keras segala macam makhluk alam semesta, nikmat terbesarnya adalah hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena laulaka lamma khalaqatul aflaq, jika tidak diciptakan baginda Nabi kagak bakal ada, Pak Kades enggak bakal ada, ibu-ibu enggak bakal, bapak-bapak kagak bakal, masjid-masjid nih kagak bakal ada kalau enggak ada Nabi. Maka kita bersyukur, apalagi double kita. Ya, Nabi dihadirkan untuk kita, sekaligus kita semua nih diangkat jadi umatnya baginda Nabi. Alhamdulillah. Bu, bersyukur Bu. Ibu tahu Nabi Musa? Musa tahu? Kenal Musa? Musa mana ibu kenal? Musa mau ada dua. Musa orang Kisam. Itu Nabi Musa, kenal ya? Pak, Nabi Musa ini hebat Pak, jagoan. Nah, kalau di sini ada jagoan, nah Nabi Musa contoh jagoan luar biasa. Itu Nabi Musa waktu segede apapun dia pukul pelan hancur Pak batu. Dulu Nabi Musa masyarakatnya kalau nyari air manggil Nabi Musa. Nabi Musa sini carikan kami sumber mata air. Dipukul batu gede, hancur keluar sumber mata air. Maka zaman Nabi Musa kagak ada tukang bor, sumur bor nggak ada. Zaman Nabi, karena hebat Nabi Musa, sehebat-hebatnya Nabi Musa, Pak, ingin jadi umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa pengen jadi umatnya Rasul, pengen benar jadi umatnya Rasul. Nah kita nggak pakai pengen, nggak pakai apa, kadang-kadang ingat juga enggak, tapi dispesialkan oleh Allah menjadi bagian umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Maka nih kita lagi bersyukur ya. Alhamdulillah. Apalagi saya di Batu Raja diundang oleh ibu ya Bu ya. Alhamdulillah, wasilah beliau saya bisa ke sini, hadir di Desa Tanjung Sari. Di perjalanan saya dapat telepon, katanya saya sama orang sini masih ada kekerabatan. Dimulai dari kakek saya Pak. Tuh. Ternyata kakek saya sama kakeknya orang sini sama-sama kakek. Maka kita masih ada hubungan. Masih ada hubungan saudara Bu ya. Alhamdulillah. Nah, itu kakek saya gara-garanya. Tapi walaupun berbeda, ingat kita disatukan dengan nama Nabi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beda suku, beda bahasa, beda gaya. Tuh penyatunya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapapun itu yang sudah berla ilaha illallah adalah saudara kita. Alhamdulillah. Maka saya saudara ibu, ibu saudara saya, kita sama-sama sahur. Yang namanya dengan saudara jangan sungkan-sungkan. Kalau nanti nyuruh mampir boleh Bu, nggak apa-apa. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Tuh satu, nih kita lagi bersyukur nikmatul uzma, bahkan dikatakan i'anatul talibin kitabnya kalau kami ngaji sama santri itu, Nabi itu adalah al-wasitatul uzma, ay al-wasilatul uzma. Nabi adalah perantara yang agung, Nabi adalah perantara yang luar biasa terhadap datangnya seluruh nikmat-nikmat dari Allah. Alhamdulillah. Nih ada masjid karena ada Nabi. Ibu ngerti pahala sedekah karena ada Nabi. Ibu ngerti kalau berbakti kepada kedua orang tua masuk surga, kalau durhaka kepada kedua orang tua neraka abadi selamanya. Ngerti itu karena ada Nabi. Ngerti pahala berjamaah berjamaah di sini. Penuh nggak jamaahnya di sini kalau sholat? Bu, di sini jamaahnya penuh nggak kalau sholat? Sholat maghrib banyak nggak orangnya? Sholat subuh banyakan orang, banyakan ambal.
Nah, kalau sholat zuhur banyakan orang, banyakan tiang. Tiang. Kalau sholat Jumat banyakan orang apa banyakan gentengnya? Gak ngerti pahala sholat berjamaah 27 jumlahnya kalau tidak ada baginda Nabi. Alhamdulillah. Nggak bakal ngerti surga, nggak bakal ngerti neraka kalau nggak ada Nabi. Kita ngerti surga sampai ingin ke surga, memimpikan ingin masuk surga karena dikasih tahu oleh Nabi. Alhamdulillah. Ibu mau masuk surga? Mau masuk surga, Bu? Kurang kencang, mau masuk surga? Nah, insya Allah didoakan malam hari ini Bapak Kades duluan masuk surga. Sampai pintu surga disetop. Pak Kades stop dulu. Kenapa? Ini siapa ini? Kades Tanjung Sari. Mau masuk surga. Masyarakatnya mana Pak Kades? Di belakang. Mohon maaf, sebagai pemimpin yang baik mendahulukan rakyatnya dulu. Jadi rakyatnya duluan masuk surga. Pemimpin bijak mundur dia ke belakang, di absen satu-satu. Sekdes suruh masuk, RT suruh masuk, RW suruh masuk. Kalau masyarakat masuk ke surga semua, dia masih belum masuk. Tapi walaupun terakhir masuknya, Bapak Kades dapat kamar yang VVIP. Alhamdulillah. Spesial kamarnya terakhir VVIP. Itu pun kalau kebagian. Dan sangat berkah Bapak Kades ya. Amin ya Rabbal. Ibu jamaah rahimakumullah. Tuh satu nih maulid lagi bersyukur Pak. Maka kalau ada orang yang ngelarang maulid berarti ngelarang bersyukur. Kita ini lagi senang menjadi umatnya Nabi. Kita ini lagi senang dengan sosoknya baginda Nabi. Karena tanpa Nabi kita nggak ngerti apa-apa. Bodoh kita ini. Nauzubillah min. Maka adanya baginda Nabi lewat peringatan maulid Nabi malam hari ini di Masjid Baitur Rahim, kembali kita disuruh bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Yang kedua, kenapa peringatan maulid Nabi diadakan? Nih untuk mengenalkan generasi-generasi kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, Pak, nih sering posting Palestina dijajah, benar? Bukan baru sekarang, dari dulu Palestina dijajah. Dijajah, diintimidasi, dibunuh rakyatnya, jutaan yang meninggal, yang mati, masya Allah. Kenapa? Padahal umat Islam banyak, benar nggak? Negara Muslim banyak, benar nggak? Kalau bersatu kira-kira segede Israel kalah apa menang? Tapi kenapa umat Islam kurang bersatu? Ini kejadian bukan baru sekarang. Dulu zaman Al-Imam Salahuddin Al-Ayyubi pernah terjadi begitu. Palestina dikuasai oleh orang-orang Salib, dibantai rakyatnya, sehingga ini orang Islam segini banyak tapi gak bisa ngalahin orang Salib. Kenapa? Dicari penyebabnya. Ternyata umatnya tidak mau bersatu karena lupa kepada sosok panutannya, yaitu baginda Rasulullah. Sekarang sama terjadi lagi. Maka dulu Al-Imam Salahuddin Al-Ayyubi setiap bulan bahkan tiap minggu bahkan mengadakan peringatan Maulid Nabi. Diundang ustaz, diundang kiai untuk menceritakan sejarah Nabi, sejarah perjuangannya Nabi. Akhirnya umat Islam kembali bersemangat kembali karena dibimbing oleh sang panutan yang mulia. Kemudian apa? Bersatu. Palestina dibebaskan dari pasukan Salib zaman Salahuddin sekarang oleh Israel. Kenapa? Kemana umat Islamnya? Karena salah satunya tadi penyebabnya lupa kepada sang panutan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi generasi kita, dek, anak-anak hadroh apa tadi namanya? Hadroh Baitur Rahim. Oh luar biasa ya, anak adik tadi yang main hadroh ya. Apalagi ada itunya tuh, apa namanya tuh? Hah? Ya ada apa drum ada drumnya. Mantap, saya ngeliatinnya seneng. Tung. Yes. Nah, alhamdulillah. Ini generasi desa sini, insya Allah. Pada ngaji nggak nak? Pada ngaji apa enggak? Nabi kita siapa namanya? Nabi kita siapa namanya? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya bapak siapa namanya nak? Abdullah punya bapak siapa namanya nak?
Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya bapak, siapa namanya nak? Supriyono. Supriyono. Nabi dari Jawa, Pak Des. Nabi asal Jawa, Supriyono. Aduh. Nabi punya emas, siapa namanya? Siti Aisyah mah bininya. Aminah. Siti Aminah punya bapak, siapa namanya? Sandi. Nabi lahir di mana? Di mana lahir? Mekah. Terus Nabi pindah ke mana? Madinah. Terus Nabi meninggalnya di mana? Di Madinah. Dimakamkannya di mana? Di Madinah. Nabi punya anak berapa? 7. 1 2 3 4 5 6 7. Alhamdulillah. Angkanya ada Pak. Namanya kagak ada. Dek. Raffi Ahmad kenal nggak? Punya anak berapa Raffi Ahmad? Anak yang paling gede siapa namanya? Tuh Rapata. Yang kedua, kan alhamdulillah. Ih pinter-pinter adek ya. Yang laki. Pemain Argentina nomor 10. Siapa? Messi. Pemain Portugal nomor 7. Ronaldo. Dia jawab tuh Pak. Ditanya anak Nabi kagak kenal, ditanya pemain bola mah tahu. Nah, anak bapak anak ibu tuh berarti hasil didikan siapa tuh? Nah, nih Maulid Nabi biar mengenalkan Rasulullah kepada mereka, Pak. Wajib kenal sama Nabi. Gimana mau masuk surga kalau tidak kenal sama Nabi? Mesti kenal sama Nabi. Nih Maulid Nabi yang ketiga fungsinya adalah kita lagi mengenalkan diri kita kepada baginda Nabi. Alhamdulillah. Bu, ini lagi kenalan kita sama Nabi. Alhamdulillah. Nah, biar Nabi kenal sama ibu. Nabi itu ahli surga. Ibu kan mau masuk surga, benar? Nah, biar ibu nanti nggak tersesat di surga. Ada orang surga kenal sama kita. Kalau ada orang dalam urusan mudah, betul Pak Kades? Ya, kalau ada orang dalam lancar urusan. Bener nggak? Apalagi ada pendukungnya yang lain. Tambah lancar. Nih kita mau masuk surga, maka kita mesti kenal orang surga. Nah, malam ini kita lagi kenalan sama orang surga, yaitu baginda Nabi Muhammad. Biar kenal. Enak kalau saling kenal, bener nggak? Kalau saling kenal tuh enak. Kenal dulu, sudah kenal baru cinta, benar? Kalau sudah cinta, masya Allah, apapun dikehendaki akan diberi, betul? Betul apa enggak? Nah, maka kita malam hari ini nih yang ketiga Maulid Nabi sedang mengenalkan diri kita kepada baginda Rasulullah. Amin ya rabbal Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi bihi Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika manusia yang ku cinta Nabi Allah Muhammad. Manusia idolaku Nabi Allah. Yang keras Muhammad Maulaya salli abada ala habibika khairil Nabi putra Abdullah
Muhammad maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi mudah-mudahan anak-anak ibu jadi anak yang soleh-solehah. Ya Rabbal, ibu pengen punya anak soleh? Ya kurang kencang. Pengen gak punya anak soleh? Pengen cepat, pengen lambat? Punya anak soleh, pengen cepat, pengen lambat? Pengen cepat ya. Nih saya kasih ilmunya. Ibu kalau pengen punya anak soleh secara cepat, secara praktis, besok ngadep datang ke Pak Kades, bilang Pak Kades saya mau ganti nama suami jadi soleh, otomatis anaknya jadi anak Pak. Mudah-mudahan Pak Soleh berkah, amin. Dipinjam dulu namanya. Nih Pak Soleh, anaknya aku Pak Soleh semua. Alhamdulillah. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tuh kenapa peringatan Maulid Nabi sangat penting. Akhir-akhir ini banyak yang ngelarang Maulid ini tuh segala macam, sehingga tiap masjid ragu mau Maulidan, takut. Padahal ini Maulid Pak Kades bukan produk baru, dari dulu sudah ada peringatan Maulid Nabi. Alhamdulillah. Bukan baru, bukan barang baru nih. Zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani 457 Hijriah. Beliau berarti 1000 tahun yang lalu tiap bulan Maulidan dia, bukan tiap tahun, tapi tiap bulan Syekh Abdul Qadir Jailani Maulidan. Alhamdulillah. Mana ceritanya? Tuh di kitab Fathur Rabbani dijelaskan sejarah Nabi, dijelaskan tiap manqobah ketika Syekh Abdul Qadir Jailani ngaji. Siapa lagi? Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, ulama tahun 300-an Hijriah, berarti lebih lama lagi sudah merayakan Maulid Nabi tiap tahun. Alhamdulillah. Bukan produk baru Pak Kades. Ya, makanya terus kita mah tiap tahun ada yang Maulid Nabi insya. Karena orang yang mengadakan Maulid Nabi, kampungnya akan diberikan selamat daripada musibah, daripada bencana, daripada paceklik, kemarau panjang, diangkat oleh Allah tuh. Alamin ya Rabbal. Orang yang Maulid Nabi, siapa yang bilang? Bukan saya. Ulama sekaliber Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, pengarang kitab Tafsir Al-Jalalain. Oh, luar biasa, bukan ulama sembarang, sudah internasional. Kalau kita kan ulama se-RT aja kagak kepake, benar. Ini Imam Jalaluddin As-Suyuti yang bilang, orang yang mengadakan Maulid Nabi barokah hidupnya. Amin ya Rabbal. Nah ibu jamaah rahimakumullah, 9:30. Jam berapa nih kita kelar? Jam 1. Nah bu, nih Nabi, tahu Nabi? Tahu nggak sama Nabi? Tahu dari mana? Kita ngerti Nabi itu dari Pak Ustadz, benar? Kita ngerti Nabi dari ulama, benar? Ya, dari MUI, benar? Itu kita ngerti Nabi dari mereka. Maka jaga ulama kita, jaga ustadz-ustadz kita ya. Nah kadang-kadang ustadz Masya Allah udah kurus, kerempeng, ustadz kagak keurus. Nah kita doain ustadz di sini gemuk-gemuk, montok-montok kayak saya. Alhamdulillah. Nah, saya ini korban makan malam bu, pulang ceramah makan, terus dibungkusin sampai rumah makan lagi, masih ada berkat semalam pagi dimakan lagi. Maka ya inilah bu ya, saya bukan gemuk, ini ada magicom nih di dalam nih. Udah, yang penting barokah lah, amin ya Rabbal. Nah bu jamaah rahimakumullah, tuh Maulid Nabi. Sekarang kita cerita tentang Nabi. Nabi itu luar biasa. Kalau ibu tahu Nabi yang paling ganteng Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Yusuf. Itu Nabi Yusuf ganteng. Ibu-ibu kalau lihat Nabi Yusuf lewat tuh lagi ngapain baik lupa diri. Sampai waktu itu di Mesir ibu-ibu yang lagi motongin bumbu, motongin bawang, cabai itu Nabi Yusuf lewat kagak kerasa lewat tangannya yang kepotong. Saking apa? Terpana dan terpesona Nabi Yusuf. Ternyata gantengnya Nabi Yusuf
jika dibandingkan Nabi kita Nabi Muhammad. Karena gantengnya Nabi Yusuf dapat berkah dari gantengnya baginda Nabi. Kalau diibaratkan Nabi Yusuf itu seperti rembulan, baginda Nabi seperti matahari. Manusia akan tahan kuat jika memandang rembulan, betul? Nih sekarang misalkan nanti malam bulan purnama, kan kita betah di luar rumah, gelar tikar, bikin kopi, ya kan? Kopinya kopi susu, ya. Rokoknya rokoji. Memandang rembulan, betah apa enggak berlama-lama? Betah rembulan tuh dipandang berlama-lama, mata kita enggak akan sakit. Itulah Nabi Yusuf. Tapi baginda Nabi diibaratkan seperti matahari. Siapa yang kuat tengah hari melihat matahari lama-lama? Ada yang kuat enggak? Silau, menyakitkan kepada mata kita. Itulah kenapa baginda Nabi haram untuk digambar, haram untuk dipotong. Kenapa? Karena baginda Nabi cahayanya melebihi daripada cahaya mata. Nih sahabat yang cerita, Nabi itu kalau jalan ada matahari di belakang, Nabi mah kagak punya apa namanya tuh? Bayangan, ya. Bayangan. Kalau orang Sunda bilangnya kalangkang. Nah, nggak ada bayangannya. Nabi. Sahabat nanya, ya Rasul, kita jalan bertiga, kenapa bayangannya cuma 2? Nabi karena ada bayangannya. Kenapa? Karena cahaya matahari kalah oleh cahayanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh mukjizat Nabi satu. Mana lagi? Nabi itu enggak tinggi, enggak pendek. Tapi kalau berdiri dengan orang yang pendek, tinggi Nabi paling sejengkal. Segini nih, berapa senti segini Pak Kades? Biasa ngitung jalan Pak Kades, masa segini kakak ngerti. 10 cm ya. Nah, Nabi berdiri dengan orang yang pendek, tinggi Nabi segini. Kalau berdiri dengan orang yang tinggi, Sayyidina Umar bin Khattab tinggi gagah, Khalid bin Walid tinggi gagah, tapi Nabi lebih tinggi segini. Dengan yang pendek segini tingginya Nabi, dengan yang tinggi segini tingginya Nabi. Mukjizat baginda Nabi itu. Alhamdulillah. Banyak Pak kalau menceritakan fisiknya Nabi, Allah luar biasa mulia, luar biasa agung. Mana lagi bagi kita kekurangan, bagi Nabi kemuliaan dan kelebihan. Mana? Bu, halo. Tahu ludah, mohon maaf nih. Ludah tahu ya? Nih ludah kita menjijikan apa enggak? Menjijikan apa enggak? Tuh artis tuh bangun tidur cium mulutnya kayak gimana baunya? Artis bau apalagi kades. Artis itu. Tuh, Bu ya, saya sama Pak Kades pertama ngelihat sudah kerasa keluarga gitu. Makanya saya ajak bercanda, nggak apa-apa Bu ya. Saya berasa pas ngelihat tadi salaman, berasa gimana gitu. Baik Pak Kades nih kayaknya orangnya. Begitu. Iya, baik. Tadi salaman Bu, berhubung ada salaman yang lain, pas salaman sama saya, tangan satunya udah ini di kampung. Tadi. Nih Bu, baginda Nabi tuh, ludah, mohon maaf ya, itu ludah bisa menimbulkan masalah, benar apa enggak? Bahkan masalahnya ini bukan cuma se-RT, bukan cuma antar keluarga, bisa antar kampung gara-gara ludah, benar? Ya, orang lewat, ludahin mukanya, apa yang akan terjadi? Nah, begucok, kebala, begucok, tuh bakal begucok. Iya, ternyata nggak selesai ini urusan. Pulang ke rumah mukanya merah. Kenapa kamu dipukul sama si Anu? Kenapa meludahin muka saya? Sekeluarga ikutan. Sudah mulai, tadinya cuma 2 orang, jadi antar keluarga. Gara-gara apa bahasa ogannya ludah? Yo. Gimana Pak? Lio. Susah, Masya Allah. Padahal istri saya sudah orang ogan Pak, tapi saya masih susah ngomong ogan tuh. Nggak apa-apa lah susah ngomongnya, yang penting cintanya orang ogan hanya untuk saya. Sampai mana tadi tuh?
ludah. Ya, keluarga antar keluarga. Ternyata nggak terima antar keluarga. Orang mana itu? Orang sono, desa anu. Mari kita serang. Akhirnya antar desa ribut gara-gara menjijikan ludah kita, betul? Menjijikan ludah kita. Tapi ludahnya Nabi, masya Allah, Pak, obat untuk kesembuhan segala macam penyakit. Ludahnya Mana kisahnya? Lagi Mi'raj Nabi. Lah, Nabi bukan lagi Mi'raj. Nabi lagi mau hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ngumpet di dalam gua. Ada Abu Bakar duluan, Nabi baru belakangan. Tuh, nah Sayyidina Abu Bakar duduk di dalam gua, sengaja tuh ngeliatin ada bolong-bolong di dalam batu-batuan, dia tutup pakai kaki dia. Ternyata di dalam lubang itu ada ular berbisa. Yang namanya ular dikasih kaki langsung. Nah, diulang, ular dikasih kaki langsung dipatok. Sayyidina Abu Bakar dipatok ular berbisa, kesakitan luar biasa, tapi dia tahan rasa sakitnya. Kenapa? Karena tak mau mengganggu, membangunkan tidurnya Nabi yang sedang tidur di pangkuannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lama-lama nih bisa ular naik sampai ke jantung, sehingga keringat luar biasa, panas dingin, keringat keluar. Tak terasa itu keringat netes ke pipinya baginda Nabi. Nabi bangun. Kenapa wahai Abu Bakar? Saya digigit ular. Kenapa kagak ngomong? Takut membangunkan engkau ya Rasul. Mana yang digigit? Ini ya Rasul, kaki kanan. Nabi ngeluarin ludahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ludahnya digusapin ke bekas gigitan ular. Sembuh saat itu juga. Ludahnya Ibu jajal besok digigit ular, minta diludahin sama Pak Kades. Kira-kira sembuh apa bengkak? Bukan cuma bengkak, tetanus. Ludahnya Nabi, alhamdulillah. Mana lagi yang bagi kita hina, yang bagi kita kekurangan? Nih, kita semua punya keringat, benar. Keringat kita asam, betul. Apalagi udah kagak mandi 7 hari 7 malam. Wow. Seperti apa baunya? Keringat kita bau, Pak. Kagak mandi setengah hari itu luar biasa, acem. Benar? Benar nggak? Kalau kagak acem, kagak laku deodoran, betul? Nah, kenapa deodoran laku tuh? Ya karena acem keringat kita. Tapi Nabi keringatnya, masya Allah, wangi, lebih wangi daripada minyak misik. Diulang, keringat Nabi wangi, wanginya lebih wangi daripada minyak misik. Siapa yang menyaksikan? Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ketika aku mencuci baju Nabi, kemudian disatukan dengan bajuku. Ini Sayyidina Anas nih, khodamtu nabiyyan, aku melayani Nabi selama 10 tahun selama di Madinah. Jadi tahu seluk-beluk Nabi beliau itu. Ketika mencucikan baju bekas Nabi, dia bekas cucian air rendaman tuh ikut juga ngerendemin baju dia. Ketika diangkat bajunya Nabi wangi, baju Sayyidina Anas masih ke bawah wangi. Alhamdulillah. Sehingga Sayyidina Anas keliling ke tiap kota mencari minyak wangi yang sama wanginya dengan wangi badan Nabi. Kagak pernah nemu wanginya keringat Nabi. Alhamdulillah. Maka sahabat tuh dulu tuh Pak Bu berkumpul tuh kalau Nabi keringetan buru-buru sorbannya, bajunya. Ya Rasul, pakai sorban saya saja disekat. Ya Rasul, pakai baju saya aja disekah keringatmu. Ingin berkah mereka itu. Ingin berkah dari keringat Nabi, rebutan. Nah, Ibu coba keringat Pak Kades laku apa enggak kira-kira? Nah, keringat Nabi bagi kita hina, bagi Nabi mulia. Bagi kita kekurangan, bagi Nabi kelebihan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sallallahu wasallam
Boleh nggak? Tahu nggak sih, aku itu sudah malak sama mereka. Tiap malam aku sama mereka. Sama kalian boleh ya? Nah, siap-siap dulu, nanti dulu ya, siap-siap ya pokoknya ya. Nah, kita selawatan ya, oke? Nanti ya, enak ya, boleh ya? Imam mereka mah bosan. Nah, ibu jamaah rahimakumullah, tuh cerita Nabi sudah pokoknya mau luar biasa baginda Nabi. Pengen jelas baca kitabnya karangan Syekh Nawawi, Ibn Umar Al-Jawi, Targhibul Mustaqim, dibahas di situ detail sebelum Nabi lahir, ketika Nabi lahir, Nabi ketika lahir luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus sekarang kita meneladani akhlak Nabi. Kata tadi Pak Sekdes, biar ada manfaat nih, teladani akhlak Nabi, karena Nabi itu panutan, betul? Nabi itu uswah, uswah itu contoh. Tadi sama Pak Soleh dibaca ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Apa itu uswah? Contoh. Apa itu uswah? Al-mir'ah, cermin. Nabi itu cermin. Ibu kalau bercermin, ngelihat cermin jelek, yang salah cerminnya apa orangnya? Diulang. Bu. Ibu bercermin ya. Terus pas ngelihat cermin jelek, yang salah cerminnya apa siapa? Tuh Nabi cermin. Kita bercermin ada kurang, yang salah bukan nabinya, yang salah kitanya yang kurang memperbaiki diri. Kalau kerudungnya kagak rapi, pas ngaca rapi. Sama kalau perilaku kita kurang rapi, ngaca sama Nabi, rapikan. Insya Nabi itu uswah, contoh luar biasa untuk kita. Nah, ibu jamaah rahimakumullah, nah untuk mencontoh akhlak Nabi, rumah tangga pengen rapi, nyontohnya akhlak Nabi itu Pak, Nabi sama istrinya itu romantis. Ibu sama bapak romantis ya, alhamdulillah. Nabi itu sama istrinya lemah lembut, kagak pernah bentak-bentak. Kalau suami ibu lemah Nabi luar biasa. Bahkan kata Nabi, rumah tangga itu agar harmonis. Apa namanya? Sering bercanda sama istri. Mbak ibu juga sama suami, sering bercanda. Yang penting jangan kelewatan, melukai harga dirinya. Bercandanya boleh bercanda, benar ya? Bu ya, Nabi juga begitu sama istrinya Siti Aisyah, manggil kagak nama, ya Humairah, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Nabi, ibu pernah dipanggil gitu sama suami? Hah? Wahai istriku yang cantik jelita, sudah bu? Sudah ya? Sudah dulu, sekarang enggak lagi. Nabi rumah tangga, alhamdulillah. Maka kata Nabi, pahala ibu-ibu mah banyaknya di rumah tangga. Ibu-ibu pahalanya di rumah tangga sudah cukup. Kalau bapak-bapak pengen masuk surga, mesti keringetan, mesti capek, mesti pusing, baru bisa terbuka pintu surga. Nyari nafkah buat ibu dan anaknya, emang kagak capek, bener Pak? Capek luar biasa Bu. Tapi derita ini cukup aku yang pendam, engkau tak usah tahu. Hidup bapak-bapak, kalau enggak hidup mati mah dikubur. Iya, luar biasa. Nih ibu-ibu mah cukup di rumah, pahalanya luar biasa, alhamdulillah. Makanya Bu, pemberian suami apapun itu syukuri, alhamdulillah. Suami pulang ngojek, apapun profesinya, dia ngojek pulang ke rumah, syukuri, alhamdulillah. Ngojek dia datang, duduk nih. Nah ibu sambut, waalaikumsalam. Ayang beb, masya Allah. Itu buka jaketnya, terus walaupun dia tukang ngojek pakai dasi, buka dasinya. Emang nggak boleh tukang ngojek pakai dasi? Lebih baik tukang ojek pakai dasi daripada yang berdasi joget-joget. Bener gak? No,
bapak ibu sambut, buka dasinya, usap keringatnya sama ibu, cium keningnya. Mencium suami pahalanya sama dengan mencium hajar. Kebetulan suami warnanya pas cocok. Hajar aswad. Tuh luar biasa Bu. Ibu mah di rumah tangga, masya Allah pahalanya luar biasa. Alhamdulillah. Mana luar biasa, apalagi Bu waktu mengandung, mohon maaf nih, di luar sholat ya, itu pahala semua Bu. Orang yang sedang hamil mengandung apa hamil? Hamil ya, yang hamil itu pahalanya luar biasa Bu. Setiap hembusan nafasnya dari hidung, dari mulut bernilai tasbih, bernilai tahmid, bernilai takbir, bernilai tahlil. Alhamdulillah. Setiap nafasnya, mau lagi sadar, mau lagi dia tidur, tetap semua bernilai ibadah. Alhamdulillah. Apalagi pas melahirkan pahalanya jihad fisabilillah. Alhamdulillah. Makanya banyakin hamil loh. Hamil baik. Ayo deh selawatan apa nak? Malam deh. Hah? Apa selawatan apa deh? Selawatan apa nak? Hah? Apa? Selawatan apa? Hah? Apa? Oh, musiknya udah bisa ya? Oke. Ditantangin sama anak bapak kades. Siap. Kita battle boleh. Sebelum makan tangannya dicuci dulu, cuci tangan, terus baca doa Allahumma bima rozaqtana qina adzabannar. Tuh Nabi kalau pakai baju ini ahli yang jadi Nabi itu kalau pakai baju tangan kanan duluan. Tangan mana? Tangan kanan, baru tangan kiri. Pakai kancing, ngancinginnya nih akhlak Nabi dari bawah dulu ke atas.
Kalau kita dari mana dulu? Semua mau kita mah sambil lari, kadang-kadang bapak-bapak mah bininya lah nungguin di pinggir jalan mau kondangan, dia lamanian pakai batik, pakai kancing sambil lari. Oh dari bawah, dari bawah tuh akhlak Nabi dipakai. Insya Nabi di besok hari Jumat Nabi tuh seneng kalau ke masjid pakai baju warna apalagi Jumatan sunnah. Boleh nggak pakai baju kuning, boleh saja, tapi untuk dapat pahala sunnah hari Jumat khususnya sholat Jumat pakainya baju warna yang nyiapin ibu-ibu, bu siapin suaminya ya, baju warna putih ya. Kalau nggak punya hubungi RT, biasanya punya dia bahan putih. Entah bahan buat apa itu. Nah tuh anterin ya ke suami. Mana lagi sunnah Nabi? Banyak sunnah Nabi itu banyak. Yang keseharian baik bu ya. Insya Allah salah satu sunnah Nabi yang murah meriah adalah senyum. Sunnah Nabi ngelihat kawan senyum, ngelihat suami banyak senyum, banyak manyun. Senyum kalau ada yang dikasih sama laki, kalau kagak ada bukan cuma manyun, ngoceh. Itu bininya kiai biasanya begitu, apalagi bininya kades. Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah. Sudah malam ya, sudah mau jam 10, sudahan nggak apa-apa bu ya, nggak apa-apa bu ya. Saya silaturahim ke sini ketemu Bapak Kades, senang luar biasa ketemu Abah, ketemu Pak Sekdes dan yang lainnya luar biasa. Mudah-mudahan jadi wasilah barokah untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin ya robbal. Yo akhlak Nabi dipakai dikit-dikit. Nabi itu nggak pernah mencela, nggak pernah mencaci maki ya. Nabi itu ngomongnya baik. Alhamdulillah. Iya, Nabi itu senang damai, senang aman, senang tentram. Alhamdulillah. Nih desa Tanjung Sari berkah, aman, damai, aman, tentram selalu. Amin ya robbal. Kalau aman, damai, bu, rukun, alhamdulillah. Rukun bu ya. Pak Kades masyarakatnya rukun-rukun ya. Rukun-rukun bu ya. Rukun karena hidup kalau rukun ada barokah dari Allah. Hidup kalau rukun ada ijabah dari Allah. Hidup kalau rukun terbuka pintu rezeki yang selebar-lebarnya dari Allah. Alhamdulillah. Rukun bu ya. Rukun itu nggak egois. Kita dengerin orang juga tuh rukun ya. Sholat juga diajarin semuanya di dalam sholat. Maka kata ulama, kalau ingin melihat akhlak Nabi, pelajarilah cara sholat. Insya nih masjid makmurkan Pak ya, makmurkan. Subuhnya penuh apa enggak nih? Mulai dari yang adzan. Ayo adik-adik, belajar adzan yang enak ya, oke? Yang enak, lagunya yang macam-macam. Jangan lagu itu baik, apalagi lagu dangdut kau jangan. Adzan lagu dangdut, hai Rasulullah, jangan lagu dangdut. Nah, yang enak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagu-lagu sono. Ya, terus imam-imam di sini nih, mudah-mudahan yang imamnya juga generasi ajarin bu. Insya Allah jangan kakek-kakek terus dia ajan, dia imam, dia makmum dewean besolat. Sudah sholat dewean dia ngadep ke makmum ke sini. Nggak ada makmum di sini, luruskan dan rapatkan. Nggak ada orang. Maka ayo anak adik-adik ya, belajar sholat bu ya, belajar bacaan yang bagus. Adik-adik ngaji ya, di Pak Ustadz ngaji kan? Ngaji benar ya. Enak kalau bacaannya enak, makmumnya juga damai, enak, tentram. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enak aminnya, betul. Lagu yang lain lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena aminnya makmum
gimana waladdolinnya imam Pak Kades? Kalau ada imamnya begini, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, cari imam yang bagus, insya. Nah, ibu bapak jamaah rahimakumullah, demikianlah silaturahim saya ke desa Tanjung Sari. Mudah-mudahan membawa manfaatnya acara maulid. Amin ya robbal. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya doa juga enggak? Doa juga ya. Berarti Pak Kades 2 acara, ceramah dan baca doa. Berarti 2 acara. Ceramah dan baca, berarti Pak Kades 2 acara. Amplop saya mau amplop dibuang di rumah. Isinya juga gak pernah tahu saya Bapak, bodoh amat saya Bapak. Yang saya tanyain jumlahnya berapa. Ibu coba rahimakumullah, udah barokah insya Allah. Yuk kita doa bareng-bareng sebelum doa ditutup. Pak Kades, saya lagi bangun pondok, mau ngatepin kamar santri perempuan. Mungkin ibu, bapak ada yang mau ikutan, boleh ya? Nempelin di pondok, boleh rezekinya ya? Biar bisa ke surganya kita bareng-bareng, betul ya? Ya, pintu tuh Bu, atap bajaringan doang. Tinggal ngatep bajaringan untuk santri perempuan. Kalau santri laki sudah punya kamar. Nah, tinggal yang santri perempuan doain Bu ya, lancar berkah. Mau ngajak, kakak minta ngajak, biar bareng-bareng kita berjuang dakwahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh ya Pak Kades ya? Mohon izin ya, Ibu boleh Bu ya? Boleh ya? Boleh. Ayo Bu keluarin yang hijau-hijau, yang merah-merah Bu ya. Nah, karena saya yakin di sini mah ahli sedekah semua, betul? Ahli sedekah semua, betul? Saya tanya, belum. Ente belum. Saya tanya Bu, kalau di dompet Ibu Bu ada 100.000, 50.000, 20.000, 5.000, 2.000, mana yang dikeluarin? Yang mana yang dikeluarin? 2.000-nya ada 3, 2-nya masih pada bagus, yang satunya udah lecek. Yang mana yang dikeluarin? Astagfirullah. Beli engselnya surga, baik pintunya kagak kebeli tuh 2.000 ya berkah ya insya. Pokoknya Bu, sedekah itu mesti yang sepantasnya. Diulang, ini ilmu sedekah tuh, urusan sedekah bukan seikhlasnya saja, itu syarat utama, tapi sepantasnya. Kalau kamu miliarder, jangan sedekah 2.000, kagak pantas, betul? Ketua Bawaslu 2.000, Pak Kades goceng, tidak kan? Bercanda ya Bu ya, jangan dianggap bercanda. Sudah ini musyawarah aja keliling ya. Ibu ikhlas berkah kami tempelkan amanahnya. Mudah-mudahan jadi jariah untuk ibu dan bapak semua. Amin ya rabbal. Ibu bareng-bareng Bu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Sallallahu
Bu, rukun-rukun ya Bu ya. Akur-akur Bu ya. Jangan berantem Bu ya. Jangan musuh-musuhan, akur tentrem Bu ya. Aman damai Bu ya. Ini kan ngaji begini enak nih, kalau tentrem, aman, damai sampai jam 10 kagak ada yang larang, kagak ada gangguan. Alhamdulillah. Coba bayangin Bu, lagi ngaji begini emang Putin di Rusia ngirim rudal. Rudal, suara rudal kencang Bu, suara rudal. Mana suara rudal? Cerut, rudal apaan? Nah, Ibu jamaah rahimakumullah, ya doa yuk, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nasta'idzuka min khairi ma sta'adaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilahana ya ilahana minna su'al wa minkal ijabah. Istajib du'ana, istajib du'ana, istajib du'ana waqdi hajatina min hawaijid dunya wal akhirah. Ya Allah ya qadiyal hajat, ya Allah ya qadiyal hajat, ya Allah ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita kirim surah Al-Fatihah untuk arwah almarhum, almarhumah, leluhur kita, orang tua kita, sesepuh kita, leluhur ini kampung. Masing-masing disebut namanya ya Bu. Hada hadiyatuna khususan liruhi. Silahkan. Wa ila ruhi ummi, wa ila ruhi jaddi, wa ila ruhi jaddati, wa li jamil amwati min abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ulama'ina wa umara'ina wa liman lahu hukukun alaina wa liman awsana biddu'a, khususan li jamil amwati min ahli hadhil qaryah desa Tanjung Sari. Ghafarallahu lahum dzunubahum wa satarallahu uyubahum wa nawwarallahu quburahum wa ja'alallahu jannata maswahum. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu jamaah rahimakumullah, demikian yang bisa kami sampaikan. Bu, angkat tangan kanan Bu, bareng-bareng Bu, semuanya Bu. Dadah.